Bismillah. Udah Ya, saya rekam. bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di sini saya Irfan Maulana ingin mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul pengembangan modul elektronik sebagai media pembelajaran mandiri pelatihan operator komputer muda di PPKI Jakarta Utara. Komputer ya. Nah, di sini saya menganalisis masalahnya, menjabarkan dari kondisi faktual di sana. Yang pertama, peserta pelatihan operator komputer muda di sana kurang memanfaatkan modul pembelajaran yang ada. Nah, terus di sana itu modulnya masih berbentuk cetak, terdapat 3 buah, di mana modulnya itu berat dan tebal bagi sebagian siswa. Nah, di sana juga belum dikembangkan e-modul yang berupa soft copy. Terus selama tahun 2019 terdapat 2 peserta pelatihan tidak lulus uji kompetensi dan 5 yang mengundurkan diri. Nah, saya maka mengkondisikan kondisi idealnya seperti apa. Yang pertama itu peserta pelatihan terbantu dalam pembelajaran dengan memanfaatkan modul secara mandiri. Selanjutnya, inovasi media pembelajaran dalam bentuk e-modul. Nah, next. Nah, di sini saya melakukan identifikasi dan melakukan form online kepada para peserta pelatihan operator komputer muda dari angkatan 1 sampai angkatan 3 di tahun 2019 yang sebanyak 50 peserta pelatihan saat itu. Nah, di sini apakah modul membantu yang menjadi fokus utamanya, apakah modul membantu belajar Anda? Nah, di sini 88% mengatakan modul itu membantu belajar mereka. Dan yang kedua, apakah modul yang digunakan membosankan dan tidak menarik? Nah, di sini 40% mengatakan bahwa modulnya itu tidak menarik dan membosankan. Selanjutnya, apakah Anda lebih suka membaca modul terlebih dahulu dibanding bertanya ke instruktur? Nah, di sini sebagian besar, 66% itu lebih memilih langsung bertanya ke instruktur dibanding membaca modulnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, apakah Anda memahami materi yang ada di modul? Nah, 76% merasa dia sudah cukup memahami materi dari pelatihan operator komputer muda yang ada di modul. Sedangkan 23%-nya masih terkendala dalam penguasaan materi. Nah, oleh karena itu, didapat fokus pengembangan saya, bagaimana implementasi pengembangan modul elektronik, kedua, bagaimana tingkat kelayakan modul elektronik yang dikembangkan, dan terus bagaimana hasil uji coba ahli, bantuan, dan pengguna, yaitu peserta pelatihan. Nah, kegunaan penelitiannya bagi peserta pelatihan, peserta dapat menggunakan modul elektronik sebagai media pembelajaran mandiri. Seterusnya, peserta pelatihan dapat meningkatkan minat dan pengetahuan belajar operator komputer dari modul elektronik. Bagi instruktur, membantu instruktur dalam proses pembelajaran teori dan praktek, menambah sumber belajar dan materi pelatihan operator komputer yang akan dipelajari. Bagi PPKD Jakarta Utara, instansinya sebagai inventaris dalam bidang pelatihan operator komputer muda, meningkatkan inovasi media pembelajaran sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM, sumber daya manusia. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti tentang pengembangan bahan ajar, khususnya pengembangan model elektronik pelatihan operator komputer muda. Selanjutnya, dari tujuan pengembangan ini adalah mengembangkan modul dari modul cetak menjadi modul elektronik dan menilai kelayakannya untuk digunakan sebagai media pembelajaran pada pelatihan operator komputer muda di PPKD Jakarta Utara. Dan di sini kajian pustakanya saya ringkas menjadi 6. Yang pertama ada pendidikan non formal, pendidikan vokasi, media pembelajaran, modul cetak dan elektronik, model pengembangan Hanafin Entek, dan keenam pelatihan operator komputer. Yang pertama, pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh lembaga atau perseorangan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat atau peserta didik. Nah, di sini ada pendidikan vokasi yang merupakan bentuk dari pendidikan non formal yang menunjang segala penguasaan keahlian kompetensi tertentu. Pendidikan vokasi ini itu bisa berupa mendapatkan suatu skill, memperbarui skill, dan mengubah skill yang baru.
Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk memperlancar proses interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat terbantu untuk belajar secara efektif dan efisien. Dan ini adalah bentuk media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang dapat dilihat oleh mata namun tidak dapat didengar. Dan kedua ada media audio yang berupa media hanya berupa suara namun tidak bisa dilihat. Yang ketiga ada media audiovisual yang merupakan kombinasi dari visual dan audio, media yang dapat dilihat dan juga didengar. Nah, selanjutnya ada modul. Modul ini adalah bahan atau media pembelajaran yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan memungkinkan untuk dipelajari. Nah, di sini ada contoh modul dari pelatihan operator komputer muda yang ada di sana. Di sini sebenarnya ada 4 modul, tapi saya hanya dapat 3 pada saat pelatihan. Nah, dikarenakan ini, materi yang didapat juga dirasa kurang. Ini ada kira-kira ketebalan modulnya. Oh. Kayak next. Berapa? Nah, di sini ada perbandingan modul cetak dan elektronik. Nah, di sini modul elektronik itu yang pertama menggunakan media seperti komputer. Sedangkan modul cetak masih menggunakan kertas yang berbentuk buku. Modul elektronik dinilai lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, modul cetak jika isinya terlalu banyak, dinilai kurang praktis. Modul elektronik biaya produksi yang sedikit, dan modul cetak itu biaya produksinya cukup banyak. Modul elektronik awet dan tahan lama. Modul cetak mudah rusak jika terkena hujan dan tidak disimpan di tempat yang rapi. Modul elektronik dapat dilengkapi dengan video. Modul cetak tidak bisa dilengkapi dengan video. Nah, di sini pengembangan modul elektronik. Nah, modul elektronik yang ingin saya kembangkan ini nantinya akan berbentuk aplikasi desktop yang dapat berjalan di komputer. Nah, aplikasi modul ini menggunakan software PowerPoint, Microsoft Visual Studio, dan Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya itu ada kajian tentang model Hanafin dan Peck. Nah, saya mengungkapkan bahwa dibutuhkan model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan jika ingin mengembangkan perangkat pembelajaran yang ada. Nah, kenapa menggunakan model Hanafin and Peck ini? Soalnya model Hanafin Peck ini bisa disebut juga belajar dengan berbantuan komputer dan merupakan pengembangan yang berorientasi pada produk. Artinya, model Hanafin and Peck ini bisa menghasilkan media pembelajaran seperti video, multimedia, dan modul pembelajaran. Selanjutnya ada metode pengembangannya. Penelitian pengembangan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, ini ada model Hanafin and Peck. Yang ini ada 3 fase, di mana setiap fasenya itu terdapat evaluasi dan revisi. Fase pertama itu ada analisis kebutuhan, fase kedua ada tahap desain, dan tahap ketiga itu ada pengembangan dan implementasi. Nah, di sini respondennya yang pertama itu ada ahli media. Ahli media adalah seseorang yang cukup ahli di bidang media dalam interface bentuk dari sebuah aplikasi, dan ahli materi, seseorang yang ahli dalam materi pelatihan operator komputer muda. Instruktur yang merupakan instruktur yang ada di PPKD Jakarta Utara, dan peserta pelatihan operator komputer muda di tahun 2020. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di PPKD Jakarta Utara, waktunya mulai dari 1 Februari sampai 30 Juli 2020. Nah, di sini ada prosedur pengembangannya. Nah, ini ada fase pertama, analisis kebutuhan. Yang pertama itu identifikasi masalah pelatihan operator komputer muda di PPKD Jakarta Utara tahun 2019. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan media pembelajaran pelatihan operator komputer muda di PPKD Jakarta Utara tahun 2019. Nah, di tahap desain, ini ada pengembangan desain modul elektronik pelatihan operator komputer muda. Nah, di sini ada softwarenya. Selanjutnya, di tahap 3, pengembangan dan implementasi,
itu ada uji expert review yang berupa ahli media dan ahli materi. Setelah didapat data dari ahli media dan ahli materi, dilakukan revisi produk. Setelah itu dilakukan uji one-to-one dan pada instruktur. Setelah itu direvisi kembali. Dan yang terakhir uji pengguna peserta pelatihan operator komputer muda di tahun 2020, direvisi kembali dan produk siap digunakan. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui skor penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk menjawab. Nah, kuesioner ini nantinya ditujukan kepada ahli media, ahli materi, one-to-one, instruktur, dan peserta pelatihan sebagai evaluasi dengan kuesioner tersebut. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kuantitatif, digunakan untuk mengolah hasil data angket menjadi deskriptif sebagai evaluasi dan validasi kelayakan produk pengembangan. Presentasi hasil dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut. Skor rata-rata dari jumlah keseluruhan skor dibagi jumlah butir soal atau jumlah instrumen dikali 100%. Nah, untuk menafsirkan data kuantitatif menjadi data kualitatif, maka digunakan acuan sebagai berikut. 0 sampai 21% sangat tidak layak, 21-40% tidak layak, 41% sampai 60% cukup layak, 61% sampai 80% layak, dan 91 sampai 100% itu sangat layak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi Irfan ini penelitian di apa tadi di PPKD Jakarta Utara. PPKD Jakarta Utara ya? Iya Pak. Ini mau penelitian pengembangan ya, atau mau buat modul gitu ya? Iya Pak. Oke, mau buat modul. Tadi latar belakangnya sudah diceritakan ya. Pak Adi dulu punya pengalaman tuh pakai apa dulu apa sih programnya Flash ya? Iya, ada juga Pak, Adobe Flash. Kalau itu aplikasi web. Nah, mungkin karena Pak Adi punya pengalaman itu, jadi Pak Tono boleh nanya sekarang. Ya. Pak Tono ininya kok mati ya? Pak Tono, iya mikrofonnya mati. Iya. Bisa lewat chat aja Pak kalau kayak gitu. Gitu. Enggak, memang sengaja dimatiin. Sengaja dimatiin biar berisik di rumahnya itu. Ada yang lompat-lompat. Bukan. Enggak. Oke. Baik, giliran saya. Iya. Ya, Pak Hos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kita bisa silaturahmi walaupun di polakan seperti ini. Tapi juga banyak hikmahnya yang memang kita dapatkan. Terlebih lagi dengan pola-pola seperti ini, kita akan mendengar usulannya Irfan tentang rencananya dia untuk mengembangkan e-modul ya. Pan, siap, bisa Pak. dengar saya? Siap, bisa Pak. Oke. Jadi, nih kita akan coba real bertanya tentang kelayakan usulan Irfan ini yang sudah disetujui oleh dua pembimbing ini, memungkinkan nggak bisa ditindaklanjuti, dan mungkin kita yang sebagai penguji ini memberi urun pemikiran, arahan yang mungkin juga bisa memberikan tahapan-tahapan bagi penyelesaian studi ini bisa lebih baik. Dan moga-moga hasilnya pun juga lebih baik. Oke, pertanyaan saya untuk refleksi. Anda ini lulus ya, WBT ya? Siap, Pak. Oke. Terus mata kuliah media juga lulus ya? Media sama apa video, iya Pak lulus. Ya. Nah, di media, ya, nih di sini saya ingin tanya dulu fokus yang elementer, karena di sini Anda mencoba melakukan satu prosesi pengembangan media. Yang saya ingin tahu dari Anda, apa saja sih
yang ketika ingin Anda rancang satu media yang bentuknya e-modul ini, yang memang yang sangat krusial, yang sebetulnya akhirnya layak bahwa e-modul ini harus ada di PPKD Jakarta Utara. Saya ingin tanya wawasan itu dulu, apa, Pan? Ya, sebenarnya begini Pak, dalam pengembangan modul ini kan sudah ada modul cetaknya di sana. Nah, oleh karena itu, jadi alasannya Anda ingin melakukan perubahan atau adaptasi dari yang cetak menjadi elektronik, begitu? Iya, iya Pak. Hanya seperti itu. Sama ada pengembangan selanjutnya Pak, kan sebelumnya itu belum dilengkapi dengan video tutorial, terus ada kuis yang memungkinkan siswa peserta pelatihannya untuk belajar. Nah, inilah dia. Jadi dasar-dasar seperti tadi sangat pragmatis dan memang tidak punya dasar kelayakan yang akhirnya apa sih eksistensi dari media yang ingin dibangun? Untuk apa? Nah, jadi realitas ini sebaiknya ada 6 langkah perencanaan media, Pan. Yang di WBT pun juga sudah diajarkan dan mungkin sama Pak Wid juga disampaikan. Core-nya mau cetak, mau elektronik gitu ya, berbasis teknologi apapun, itu dilihat kebutuhan dari prosesi pembelajarannya seperti apa. Terus karakteristik peserta didiknya seperti apa. Nah, inilah yang satu langkah pertama yang esensial yang perlu dipahami oleh Ivan di sini. Karena apa? Jadi bukan serta-merta kalau sudah ada versi cetaknya terus dirubah menjadi elektronik. Nggak gitu. Ada kebutuhan esensial apa? Karakteristik peserta didiknya seperti apa? Jangan-jangan kalau pakai e-modul, ada beban baru tambahan bagi si peserta didik. Terus dibutuhkan nggak sih dalam satu pencapaian pembelajaran di sana? Perlu diingat oleh Ivan. Sekarang saya ingin tanya realitas terkait dari masalah kebutuhan ini. Ivan, tadi udah dijelaskan bahwa pihak PPKD Jakarta Utara ini sudah menyelenggarakan berulang-ulang ya. Mulai dari tahun berapa, Pan? Khusus untuk di paket pelatihan operator komputer ini? Itu dari tahun 2006 sudah berjalan. Itu dia. Terus ada kendala nggak di situ? Akhirnya meluluskan orang nggak? Menghambat nggak? Misalnya modul cetak itu akhirnya nggak meluluskan orang. Terlebih lagi yang lebih spesifik di langkah kedua ya. Itu tujuan instruksional dari pelatihan itu seperti apa? Di sini Anda itu hanya terpaku kepada pemaknaan Anda itu terhadap alat dari cetak dipindahkan ke elektronik. Nah, Anda perlu ingat di WBT itu jelas karakteristik mana keunggulan cetak, keunggulan mana yang elektronik, mana yang tidak bisa diasup oleh cetak bisa dipenuhi oleh elektronik dan sebaliknya. Ya enggak? Nah, terlebih lagi nih, Anda juga tadi di dalam usulan yang Anda perlihatkan di sini itu ada kompetensi ya, Pan? Kompetensi peserta pelatihan ya, Pak. Ya, itu dipelajari nggak oleh Anda sebagai satu substansi yang real yang memang harus diantisipasi. Mana kompetensi-kompetensi mana yang memang bisa dipenuhi cetak, mana yang tidak bisa dipenuhi dengan cetak, yang akhirnya solusinya itu perlu elektronik, gitu. Bukan gara-gara dirubah jadi elektronik terus bisa memecahkan segala macam. Ini penting ya, Pan. Karena apa? Realnya PPKD itu memang akan melaksanakan full pelatihannya berbasis elektronik atau memang masih in class konvensional? Saya tanya dulu tuh. Berbasis izin menjawab ya, Pak. Nah, jadinya sebelum saya mengajukan ini itu saya juga sudah mengikuti pelatihan di sana di jurusan ini juga. Nah, iya. Lulus kan?
lulus, alhamdulillah. Ya lulus. Nah, tapi ada Ada beberapa nggak ada modul elektronik itu dirimu harus jadi telaahan gitu. Terus ya gimana? kan. Nah, tapi pas sama pelatihan itu saya merasa ini ada beberapa materi yang ketinggalan. Kan pada saat itu saya bentrok dengan PKN. Nah, akhirnya ada beberapa materi ketinggalan, dan jika kan diharuskan membaca modul sebagai mandiri. Nah, itu karena modulnya cukup banyak dan tebal, saya merasa kurang termotivasi gitu untuk membaca modul. Dan akhirnya pun saya bertanya kepada teman-teman, kalau di rumah itu sering dibaca nggak sih modulnya? Dan ternyata sebagian besar tidak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, selama pelatihan itu kita belajarnya di ruang yang full komputer. Nah, jadi otomatis hampir setiap hari itu kita menggunakan komputer. Nah, karena untuk itu penggunaan modul elektronik ini kan digunakannya di komputer, otomatis bakal berdampingan sama peserta pelatihan. Selagi pembelajaran dapat membuka modul elektronik ini tanpa membuka yang modul cetak, dan tidak perlu membawa-bawa modul cetak itu. Gitu. Oke. Jadi ini ingat ya, Anda itu harus mainframe jelas-jelas. Siapa? Yang dibutuhkan apa, karakteristik peserta didiknya seperti apa, terus tujuan instruksionalnya seperti apa. Kalau dengan pola-pola yang tadi Anda ceritakan secara realistis gitu ya, konteksnya PPKD itu masih mempertahankan dengan konteks apa? Sangat konvensional kan? Anda dihadapkan peserta didik itu ya dengan satu lingkup bimbingan langsung, indirect. Nah, Anda sendiri punya wacana, karena udah lulus WBT kan, ada prosesi pembelajaran itu yang sinkronus kah atau asinkronus. Ketika akan dimulai ide-ide dasar Anda dengan menyuguhkan satu alternatif elektronik base, Anda akan menegaskan hal yang mana gitu. Bukan semata-mata semua itu ya konten pembelajaran, prosesi pembelajaran itu Anda masukkan di dalam modul. Ingat ya, modul itu karakteristiknya seperti apa. Dia juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang di sini maksud saya, ketika Anda mengusulkan satu gagasan seperti ini, Anda harus pahami tatanan-tatanan itu. Terus juga misalnya, konten materinya seperti apa. Nah, selama ini PPKD itu menyuguhkan seperti apa. Porsi praktek, porsi teori seperti apa. Nah, jadi gini, realitas yang kritis, nggak ada modul itu sebetulnya kita juga masih meragukan, itu vital apa enggak. Karena apa? Yang jelas seluruh peserta didik dianggap lulus-lulus saja dan aman-aman saja. Jadi caring Anda di sini harusnya pada apa gitu. Dan harus jelas. Karena begini, yang akhirnya ketika misalnya di sini ada 6 medium pengembangan media, terutama terus untuk modul. Terlebih lagi misalnya nanti Anda menyusun satu storyboard untuk modul. Nanti kalau ini jadi gitu kan, apalagi nanti mau dihakikan oleh Bu Elais atau Pak Tijari, nanti akan diminta untuk script storyboard-nya. Selain barang dari modulnya itu sendiri. Nah, itu lingkup itu nanti Anda harus tata banget itu, dalam artian ini care-nya Anda terhadap tujuan instruksionalnya seperti apa, butir-butir materinya seperti apa. Nah, realitas-realitas ini mungkin saya ini mencerahkan saja ya buat Ivan. Jadi bukan gara-gara Anda cetak terus dirubah jadi elektronik setelah itu selesai. Anda ada caring sebagai calon sarjana pendidikan itu apanya? Nah, yang berikutnya begini. Lingkup yang Anda buat tadi ingin mengembangkan dengan model pembelajaran Hanapin NPEC. Ya nggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Anda tahu kan tahapan-tahapannya apa aja? Tahu, Pak. Ini terkait sama yang tadi itu. Ingat ya, model ini itu berbasisnya tuh need assessment. Jadi ada tahapan pengumpulan informasi. Nanti dilihat deh di bukunya. Anda udah baca bukunya apa belum? Sudah, Pak. Ada berapa tahapan analisis kebutuhan untuk model ini? Itu ada 3, Pak. 3, beneran loh.
Apa saja Model 3? tahap identifikasi, nah selanjutnya ada tahap desain, nah selanjutnya ada tahap pengembangan dan implementasi. Bukan. Khusus di model PEC Hanafin ini, itu yang pertama yang vital adalah tahapan pengumpulan informasi. Anda ingin membuat modul. Informasi dari konten itu apa-apa saja. Yang akhirnya memecahkan yang tadi saya bilang. Apa yang terbatas ya dari modul cetak, pembelajaran konvensional, terus diafiliasi solusinya kepada elektronik. Yang kedua, identifikasi kesenjangan. Lihat ya, kesenjangan itu kesenjangan di pembelajaran untuk pencapaian tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran kognitif sama yang berbasis psikomotorik beda apa enggak? Mana yang porsi untuk psikomotorik, mana yang kognitif? Ini penting ya, karena nanti di model NPEC ini sebetulnya rinci yang akhirnya bagaimana nanti mengemas satu modul ya, baik mau elektronik maupun cetak itu real. Oh, membuat satu solusi. Bahkan nanti ada analisis performance. Itu yang ketiga, yang keempat ada misalnya sumber-sumbernya seperti apa, karakteristik siswa dan macam-macam. Jadi ada 7 tahapan Pan yang sebetulnya Anda tuh harus awali untuk membuat pengembangan desain ini berdasarkan model itu. Nah, cek deh buku-buku Hanafi NPEC ini yang boleh bilang itu yang kedua ya dari masukan saya. Kemudian yang ketiga terkait dengan Anda pengen pakai di sini ditulis Microsoft Visual Studio. Iya, benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Seperti apa itu? Nah, Microsoft Visual Studio itu nama softwarenya, Pak. Nah, saya bukan nanya software ya. Saya bukan nanya ada software. Bahasa pemrogramannya. Bukan. Itu kan ke VB segala macam kan? Iya, benar. Iya. VB.NET, Pak, saya pakainya. Ya, saya ingin tanyanya bukan kepada teknis itunya. Tapi, bagaimana mungkin atau alasan Anda, kenapa kok Microsoft Visual Studio ini dipilih untuk membuat satu modul? Gitu. Terus modul ini mau dikonsumsikan seperti tadi ya, konsekuensinya mau pada ke asinkronus kah atau sinkronus? Coba jawab dulu. Jadi tadi kan saya rencananya pengembangan modulnya bentuk aplikasi desktop, Pak. Nah, itu otomatis belajaran secara sinkronus. Oh, belajar sinkronus? Benar. Asinkronus, Pak. Asinkronus. Soalnya kalau lupa. Iya, kalau sinkronus itu kan yang berbasis web. Nah, kalau saya berbasis desktop bisa offline, Pak, jadinya. Tanpa menggunakan koneksi internet. Asinkronus itu mau offline, mau online itu sama saja. Bedanya apa sih? Kamu pasti ingat kan? Belajaran ruang dan waktu muka, kan? Pak. Iya, tatap muka. Itu dia. Jadi, konteks-konteks seperti ini perlu diingat. Milih Microsoft Visual Studio itu benar-benar cocok apa enggak? Gitu. Halo? Ya, saya sebelumnya juga udah konsultasi kepada yang pengurus yang ada di sana, ingin menggunakan software ini, dan dia bilang cocok, bisa digunakan. Ada instruktur juga. Enggak. Cocoknya seperti apa? Dasar cocoknya seperti apa? Nah, dasar cocoknya ukurannya seperti apa? Jadi gini nih, ini saya kritisi supaya jangan sampai setelah seminar ini kelar, Anda punya kendala baru. Terus terlebih lagi ketika di lapangan diuji cobakan ya. Nah, ada macam-macam kendala. Ingat loh, di WBT Anda sudah belajar bagaimana mengembangkan satu aplikasi asinkronus. Basisnya seperti apa? Karena kalau pakai Visual Studio, ya, tatanan ribetnya Anda pernah ngalamin apa enggak? Pernah punya pengalaman apa belum? Atau ini nyuruh orang? Ada pihak ketiga untuk bikin? Iya, sebelumnya kan saya juga udah pernah pelatihan di BPP PLK Bekasi. Nah, ini belajar Visual Studio. Jadi saya punya pengalaman. Boleh dilihat draft rancangan flowchart Anda pengembangan e-modul ini. Kalau pakai Visual Studio kan harus ada flowchart-nya. Di sini nggak ada nih. Saya ingin tahu. Kalau flowchart dan storyboard-nya saya belum buat, Pak. Bukan. Anda kan punya dasar ya.
Oh, apa yang mau dibuat. Ya enggak, ini kan bukan hanya konsep. Anda paling nggak punya frame kerangka dasar. Ya enggak? oh ya Pak, sebentar Pak. Seperti apa coba? Seperti ini Pak. Nah, coba di-share. Nah, ini lumayan banyak kontennya. Nah, Anda pernah ingat nggak satu konsep chunking? Chunking, masih ingat di WBT? Ulangi kenapa Pak? Anda masih ingat konsepsi chunking dalam pengembangan modul atau aplikasi di WBT? Ini banyak nih. Iya Pak, cukup banyak. Iya, nah komponen-komponen tadi coba di-share lagi tentang satu konstruksi capaian pembelajaran dari proses pelatihan ini apa aja. Ini yang menetapkan Anda sendiri atau siapa? Tatanan saya Pak. Hah? Tatanan saya. Oh gitu. Nah ini seperti tadi ya di tahapan di model pack tadi, itu sebetulnya kalau Anda ikuti, ini hasilnya nggak jadi kayak gini. Jadi Anda real, kumpulan dari capaian pembelajaran itu apa, konten materinya apa, strategi pembelajaran berbasis teknologinya mana, gitu. Untuk capaian pembelajarannya, saya masukin di sini Pak, di pengantarnya. Bukan nak. Anda ini sudah membagi-bagi. Ada bab sekian, bab sampai sekian. Itu berkaitan apa? Ingat ya, di modul itu ada 2 yang komponen elementer. Satu, mana yang aktivitas, mana yang resource, yang dijadikan sumber pembelajaran. Nah, di sini kalau segubruk banyak begitu, memungkinkan seperti apa konsekuensi bagi peserta didik. Ya enggak? Ingat, tadi Anda bilang ini masih konvensional. Ada didampingi oleh si instruktur, pelatih. Jadi komponen-komponen ini apa gerangan gitu yang ingin disuguhkan ketika sebanyak materi atau kerangka pembelajarannya seperti ini. Ingat loh, modul itu punya kekuatan dia bisa dijadikan alat pembelajaran belajar mandiri. Siap. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu yang terakhir, ini satu rangkaian yang memungkinkan Anda harus perhatikan langkah-langkahnya, pengembangannya lebih efektifnya di mana, supaya apa yang Anda usulkan ya konsisten terhadap kerangka konsepnya begitu. Dan moga-moga bisa dilakukan nanti simbiosis dengan para pembimbing Anda. Mungkin itu saja Pak Karta. Ya. Terima kasih Pak Dono. Oke, Pak Adi, masih ada waktu Pak Adi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak Ibu. Ya, selamat ya Irfan sudah maju ke SUP walaupun memang situasi dan kondisinya seperti ini ya. Tapi terima kasih, Pak. bisa terus presentasi ya SUP-nya. Ya, malah lebih paperless lah gitu kan. Jadi Irfan nggak perlu fotokopi lagi ya. Nah, udah terlanjur Pak. Ya, jadi gini Irfan, dari paparan Irfan dan proposal Irfan yang Irfan sampaikan di sini ada beberapa masukan. Yang pertama terkait dengan modul ya. Modul ini sebagai media belajar atau modul ini sebagai bahan ajar ya. Karena kalau sebagai media ya. Nah, sedangkan kalau dilihat dari beberapa jurnal ya atau pakar juga mengatakan bahwa memang modul itu sebagai bahan ajar gitu ya, sebagai bahan ajar. Nah, sebagai bahan ajar.
Nah, bahan ajar apa? Untuk mendukung belajar mandiri. Ya, kenapa kok di UT itu pakai modul? Kenapa program pendidikan kesetaraan itu pakai modul? Karena waktu tatap mukanya terbatas. Maka dari itu pakai modul, gitu kan? Ya. Nah, jadi memang fungsi modul ini dibandingkan buku ini memang punya perbedaan yang signifikan, ya. Kalau modul, ya, ini banyak apa namanya instruksi-instruksi, ada petunjuk untuk tutor, ada petunjuk untuk warga belajar, ya. Akhirnya dia bisa belajar mandiri karena di situ modul itu disiapkan memang untuk mereka itu belajar mandiri. Nah, tetapi saya baca di latar belakang Irfan, ya, di latar belakang masalah, ya, di proposal Irfan, ini ada ya statement-statement dan hasil survei Irfan, ya, mengatakan bahwa memang ketika studi pendahuluan banyak warga belajar yang memang nggak tertarik dengan modul cetak, gitu kan. Kemudian ya tidak tertarik dengan modul cetak dan tidak memanfaatkan modul cetak yang selama ini ada, ya. Sebenarnya kalau penyakitnya seperti itu, Van, ya, penyakitnya seperti itu, masalahnya seperti itu, dia nggak tertarik, dia bosan pakai modul cetak, ya. Terus Irfan buatkan modul lagi, ya kan? Kok dibuatkan modul lagi? Nah, modulnya hanya versinya aja yang berbeda. Nah, kenapa kalau menurut saya kalau memang dia itu bosan, nggak tertarik dengan modul yang konvensional, kenapa dia tidak dibuatkan media pembelajaran yang lebih interaktif, tidak dibuatkan media pembelajaran yang menarik? Contohnya, misalkan video tutorial gitu kan. Apalagi kan ini operator komputer muda ini kan ini ya untuk pengoperasian komputer tingkat dasar ya, Pak. Siapa? Ya, tingkat dasar. Jadi memang dia dasar-dasar komputer kan baru mengenal gitu kan. Bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana mengenal MS Office mungkin gitu. Ya. Seperti itu, Van. Nah, ya. Jadi kalau memang tadi membuat kegelisahannya atau yang membuat masalahnya itu adalah mereka itu nggak menarik, ya. Maksudnya modul yang selama ini ada itu tidak tertarik, ya, oleh warga belajar. Ya, kenapa Anda tidak buatkan media pembelajaran yang memang sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang ada di sana? Ya. Nah, sedangkan masalah dan kebutuhan yang ada di sana itu kan mereka itu tidak tertarik kan selama ini dengan modul yang konvensional. Nah, berarti Anda harus buatkan formulanya untuk mengatasi masalah yang ada di sana. Contohnya mungkin kalau saran dari saya ya, ini saran aja. Ya, kenapa nggak dibuatkan video tutorial berbasis video scribe gitu kan? Nah, jadi mereka itu udah tinggal nonton aja. Mungkin kan karakteristiknya kan mereka mungkin malas baca kali, ya. Kalau di modul itu kan memang juga kita harus pelajari dulu instruksinya, ya. Nah, kenapa contohnya UT kesetaraan itu kan pakai modul? Karena kan memang waktunya dia sedikit kan tatap muka, mungkin di PKBM itu belajar hanya 2 jam gitu kan. Sedangkan tuntutan kompetensinya segambreng gitu kan. Nah, artinya dia kan perlu pendalaman materi melalui modul, ya kan. Nah, kalau di sini kan saya lihat latar belakang masalahnya bukannya jam tatap mukanya kurang kan, tidak ada statement yang menegaskan itu. Tapi tadi statementnya dan hasil survei awalnya tadi tidak menarik bagi warga belajar. Nah, maksud saya itu tolong nanti diperbaiki ya, disesuaikan ya antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diinginkan, gitu kan. Jadi lebih sinkron gitu kan. Jadi karena kan ini sifatnya itu pengembangan. Berarti kalau kenapa dikembangkan karena ada masalahnya, ya kan? Masalahnya itu tadi ya nggak menarik itu ya harusnya Anda buatkanlah media yang menarik. Jadi jangan cuma sekedar dipindahkan versinya jadi versi elektronik saja gitu kan. Tapi tetap aja intinya tetap modul-modul juga gitu kan. Begitu, Van ya. Ya, Pak. Ya, mungkin itu aja kali ya, Pak Karta. Ya, makasih Pak Adi. Iya. Sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya mungkin itu ya tadi jadi saran Pak Adi jelas ya. Jelas ya Pak ya saran Pak Adi ya. Insya Allah.
Ya, sebenarnya dari surveinya sendiri sudah dijawab ya ke apa modulnya itu cukup dengan browsing aja. Di sini ya. Jadi peserta ternyata itu lebih memilih kemudian berikutnya adalah udah browsing aja gitu. Artinya sebenarnya juga nggak terlalu dibutuhkan juga apa. Saya punya argumen Pak. Nah kenapa saya memasukkan itu dan lebih memilih, kan saya mengembanginnya aplikasi modul secara offline. Nah kenapa offline? Soalnya selama pelatihan itu kita dilarang menggunakan HP dan di sana tidak ada koneksi internet. Itu Pak alasannya. Oke. Nah tapi masih ada beberapa yang security. Kecuali ini ya, kecuali memang ini peruntukan misalkan untuk suplemen, untuk belajar mandiri. Nah, tetapi untuk belajar mandiri sendiri tadi saran yang baik dari Pak Adi adalah kenapa nggak video tutorial aja gitu ya. Bu Puji itu lebih senang video tutorial apa berhias ya daripada modul berhias gitu kan. Ya Bu Puji ya. Pak. Iya, jadinya aplikasi ini juga ada Pak video tutorialnya. Iya. Jadi ada video tutorial untuk aplikasi. Enggak, jadinya di dalam aplikasi ini ada materi, ada video tutorial, ada quiz, semuanya jadi satu. Oh gitu ya, karena memang sifatnya modul harus standalone, dia harus bisa terpisah dari yang lain dan bisa apa? Bisa termasuk dia bisa mengukur kemampuannya gitu ya. Itu kemampuan itu bisa termasuk nanti berarti harus mengembangkan apa alat evaluasinya yang sifatnya mandiri. Pada dasarnya kalau saya mendukung aja ya apapun yang mau dibuat asalkan ya tadi kalau ini sifatnya mau perbaikan itu harus punya dasar. Ya seperti tadi yang ditanya oleh Pak Tono itu dasar. Ini kebutuhannya apa gitu. Kalau cuma mengkonversi doang itu akan menjadi kebosanan yang kedua kali. Jadi kebosanan versi milenial. Nah, dan memang sama aja gitu, sama aja. Buku ya, buku dengan e-book dasarnya yang nggak suka ya nggak suka aja gitu, nggak suka baca gitu. Buku ya, buku gitu ya. Ini Quran misalkan nih, Quran ya, versi cetak dengan non cetak sama aja. Kalau emang dasarnya nggak doyan baca gitu. Nah, di identifikasi itu harus bisa diidentifikasi gaya belajarnya seperti apa. Kesukaan belajarnya seperti apa gitu ya. Apalagi ini operator itu lebih biasanya kerjanya senang teknis-teknis saja. Nggak usah dia baca modul apalagi sejarah apa aplikasi atau apa gitu, nggak perlu dia. Yang penting gimana bisa ngeklik kan gitu, bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau menurut saya. Jadi karakteristik materinya, karakteristik peserta didiknya. Dan ini peruntukannya apa? Kalau peruntukannya kelas nggak cocok menurut saya. Tapi kalau peruntukannya mandiri nih karena perseorangan Pak. Ya. Karena lagi ada ekopis gitu ya, lagi karena si siapa kok Nora gitu ya, corona. Jadi corona Pak. Jadi media ini memang untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini gitu. Dan ini lebih masuk akal dibanding tadi wah ini konvensional modul gitu nyalain modul yang itu padahal ini jadi konvensional yang berikutnya gitu. Tetapi kalau ini ya ini kita memang bisa jadi jalan keluar nih lagi jarak harus pembelajaran jarak jauh sehingga ya harus dikembangkan. Nah, salah satunya adalah mungkin ini modul gitu. Itu lebih masuk akal menurut saya. Ya, gitu. Itu sih kalau ini ya. Dan tapi kalau kamu mau nggak apa-apa mau maju aja ini, saya sarankan model penelitiannya itu lebih eksperimen. Jadi kamu mengeksperimen aja. Jadi tidak usah kalau eksperimen. Tapi sebenarnya gini, eksperimen juga sama, basisnya penyelesaian masalah. Gitu. Seperti kita ya, misalkan minum jahe terus empon-empon itu eksperimen supaya ingin sehat kan gitu. Iya, jadi sebenarnya itu. Jadi yang harus kuat juga di latar belakang itu tadi ya, backgroundnya itu, kebutuhannya apa, karakteristiknya seperti apa gitu. Iya, itu dari saya. Bu Puji mau ngasih masukan? Nah, nyalain dulu.
Pengujinya berapa? Mau ngujinya 3, cuma nongol udah ada tamu, kasih aja. Mumpung masih bisa nyala, kasihan dari lampu. Terus ya nyariin kan, nggak di mana lagi? Sita, kasih. Belum nyala mikrofonnya. Iya, belum nyala mikrofonnya. Bu Puji unmute. Ya, ya dia gaptek. Udah. Bu Puji mau ngasih masukan? Udah, cukup. Udah, iya. Pengen lihat aja ya? Cukup. Enggak, Bapak Ibu pembimbing, Ibu atau Bapak mau? Kuota. Ya, nih sekarang ini Pak Tijari sama Ibu El dulu. Pak Tijari mah enggak materi. Halo, Pak Tijari. Bapak kok nggak ada suaranya? Kalau Pak Tijari nggak ada suaranya dari saya, Irfan. Siap, Bu. Halo, iya. Ya, Bu. Irfan, saya catat banyak catatan nih dari Pak Tono, terus Pak Adi, Pak Karta. Kalau mencermati itu, seperti yang pernah saya tanyakan dulu, kan kebutuhannya itu bukan kebutuhan. Ide ini untuk mengatasi kebutuhan apa, kan begitu. Satu saja bentuk perbaikan itu sudah disebut dengan inovasi. Inovasi itu tidak harus keseluruhan. Namun kalau ini dijadikan riset pengembangan dari yang sudah ada, takutnya tadi yang dikatakan oleh Pak Tono, seluruh komponen itu akan mengganggu apa yang sudah disetting oleh PPKD, meskipun ya kalau dikatakan mengganggu enggak juga, PPKD-nya pasti senang-senang aja dibuatkan. Cuman ini kan kalau untuk skripsi, menurut saya nggak usahlah Irfan harus sampai membuat satu pengorbanan sebegitu besarnya, membuatkan begitu banyak. Saya ya apresiasi Pak karena mengatakan sudah eksperimen aja bikin seperti ini, konten yang mana yang dijadikan lebih membantu peserta menjadi lebih mudah, tidak harus seluruh materi seperti kata Pak Tono tadi. Jadi eksperimen, kalau di eksperimennya Irfan, mau itu dikerjakan kemudian oleh PPKD mau tidak, ya ini hak patennya Irfan. Itu saja menurut saya diganti jadi ke eksperimen. Oke, bagus, lebih simpel dari apa? Dari segi untuk apa sih kita membangun ini gitu. Nanti kalau nggak dipakai lagi untuk apa? Kalau itu pengembangan kan begitu. Daripada kita nanti banyak reaksi begini-begitu, mending ini eksperimen selesai ya. Ini porsinya mahasiswa di eksperimen, mahasiswa S1 eksperimen cukup. Diambil materi-materi yang paling berkenaan dengan kebutuhan apa sih yang betul-betul tidak bisa terjawabkan dengan model konvensional, dan itu harus digantikan dengan video tutorial atau apalah nanti Irfan mau pakainya ya, atau tadi yang mau Microsoft Official Studio itu misalnya. Dipilih saja, jangan sebanyak itu, sampai berapa bab itu, 10 bab begitu, banyak sekali, nggak usah, waktu kamu terbatas. Terus kapan mau uji coba dengan waktu yang seperti ini, situasi yang seperti ini? Tahun depan selesai. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak, Pak Haji. Nggak ada suaranya ya. Pak, di-unmute, Pak. Enggak, sudah sih sebenarnya enggak di-mute itu. Yang itu enggak di-mute. Nah. Mungkin itunya apa speaker atau colokannya kurang pas gitu. Ya. Jadi memang sesuai saran Dewan Suro kayaknya harus lembir. Harus beli komputer baru nih.
Baik ya, nanti bisa langsung komunikasi langsung dengan Bapak aja ya Pak ya, karena kita tidak bisa mendengar suara Bapak karena ini kita durasi gratisan cuma 40 menit. Irfan sudah tadi ya, sudah mencatat ya, tadi masukan-masukannya, saya kira sangat jelas ya, dimulai masalah dasar kebutuhannya, termasuk kemungkinan kamu bisa melaksanakannya juga. Ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Saya cukup Pak. Baik, baik Bapak Ibu, kita cukupkan untuk Irfan ya. Selanjutnya kita akan ke Sulis. Hanya mungkin kita off dulu ya supaya biar start lagi ya dari nol lagi ya. Karena ini kan 40 menit gratis gitu. ID baru ya. Baik, terima kasih. Insya Allah cepat selesai coronanya, jadi kita nggak perlu begini lagi. Tapi kalau cuma sidang skripsi doang gini, seminar gampang. Kalau ngajar, ngos-ngosan juga kemarin saya ngajar. Capek. Anak-anak juga nggak mau. Betul. Terima kasih ya, Pan ya. Selamat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.